Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum. Kita cek dulu ya audionya. Tes. Sudah bisa terdengar teman-teman semua? Kacamatanya ketinggalan. Cek. Bismillah, kita pasang. Oke. Tes. Assalamualaikum, sudah bisa terdengar? Izin minum ya teman-teman ya. Lapar sebenarnya. Tadi mepet banget pulang dari sholat isya, ternyata sudah 7:30. Jadi kita belum sempat mengganjal perut. Izin minum ya. Sambil kita nunggu Ustadz Mursyid. Boleh nih dari mana aja. Barangkali ada yang dari Bandung juga sama kayak Ustadz Mursyid. Alhamdulillah. Kita malam ini akan ngobrol seru dengan Yusarto yang sudah berhasil menemukan tambatan hatinya. Sukabumi hadir. Sukabumi tetanggaan kan ya sama Bandung ya. Pematang Siantar. Wah, gimana tuh Pematang Siantar? Saya belum pernah ke sana. Sambil nunggu Ustadz Mursyid kita buka dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka iman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, berjumpa kembali teman-teman semua. Wah, jangan bosan-bosan ya ketemu sama Zaki. Kemarin udah ketemu, ini ketemu lagi. Ya memang alhamdulillah qadarullah jadwalnya berdekatan. Kan memang kita coba menyesuaikan dengan jadwal para narasumbernya nih. Nah, teman-teman yang di TOI mungkin bisa dibantu ya buat pasangan menikahnya nih. Kira-kira sudah apa belum persiapannya? Ya kita bisa langsung ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia mitra kita. Cek jauh Ustaz, suaranya kayak jauh Ustaz. Pakai earphone mungkin Ustaz. Pakai earphone mungkin. Suaranya kayak jauh. Kedengeran sih, cuma kayak jauh, ya nggak sih? Atau dari teman-teman udah jelas? Nah, saya izin sama minum ya, Tat ya. Bentar ya. Kalau udah nggak dingin, beda rasanya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, ini adalah mitra kita Ustadz Mursyid. Beliau adanya di area Bandung ya. Jangan salah, kelihatannya masih muda, kelihatannya kayak saya nih ya. Iya, mungkin beliau kalau beliau ngaku jomblo juga bisa jadi, ya orang percaya aja ya. Karena memang beliau ini udah punya buntut ya, udah 3 ya Ustadz ya. Alhamdulillah, baru 3. Wah, Masya Allah. Berapa tuh rencana tuh? Ya, kalau bisa nambah lagi insya Allah. 11-an ya? Kebanyakan 11 Pak. Baik, alhamdulillah. Jadi Ustadz Mursyid ini memang looknya masih muda banget ya. Waktu itu aja pernah beliau itu udah kelihatan tua juga, udah ada keriput. bisa lah ditarik. Beliau ini pernah dipikir ya teman-teman ya. Mungkin Ustadz aja lah yang cerita lah.
Gimana tuh Tat? Apa? Dengan apa namanya wajah yang masih muda gitu, waktu itu pernah disangka bahwa saat ini peserta taruhnya waktu turun dari mobil, itu boleh tuh diceritain. Kalau saya yang ceritain Iya, kan nggak autentik tuh, nah ini biar Ustaz aja yang cerita nih, buat iya. pembukaan sekaligus perkenalan. Apa tuh Ustaz? Ya, ini kita sambil nungguin Kang Gilang ya, saya sambil chat juga sama eh, ya sahabat kita nih yang alhamdulillah kemarin baru menikah ya. Nah, kita doakan dulu semoga nanti semoga nanti lagi semua Kang Gilang dan istri ya bisa menjalin keluarga, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang teman-teman penonton di sini idam-idamkan ya. Gitu baik. Itu sebenarnya apa yang tertukar itu gak tahu ya, saya juga gak ngerasa muda ya, kalau saya gabung sama teman-teman juga kelihatan juga udah tuanya gitu. Cuma beberapa kali memang ada yang nyangkanya saya yang taruhnya atau selalu memastikan pas pas lagi nazar ini yang mana ya yang mau kenalan sama tetehnya gitu. Gitu jadi ya ya seperti itulah, mungkin karena saya juga sampai sekarang masih berinteraksi sama mahasiswa ya, jadi di lingkungan kampus gitu tinggalnya, masih berinteraksi sama banyak mahasiswa, makanya ke bawah, masih ke bawah. Nah ini udah ada Kang Gilang. Assalamualaikum Kang Gilang, sehat Kang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini malah kayak sama juga nih. Ini sama juga ini Kang Gilang juga, kita 11-12 ini. Ini kalau natur ya pas ya pantas lah, kalau orang bingung ini yang natur yang mana. Aduh. Kang Gilang sehat Kang Gilang? Jelas Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dalam keadaan sehat walafiat, Kang. Ini terlalu tinggi. Alhamdulillah. Iya, kebawahan Kang, kebawahan kameranya. Soalnya ini di kamar kan, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa, santai. Siap, sudah. Ya. Baik, alhamdulillah ada kumpul semua ya ini ya. Sepintas terlihat seperti kumpulan jomblo, tapi sebenarnya enggak. Saya berada di zona yang cukup berbahaya ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya mewakili teman-teman yang masih berjuang juga ya, jadi ya lebih dapet rasanya ya. Mungkin kita boleh nih kenalan dulu dari Ustadz Mursyid dulu nih, boleh kenalan dulu biar teman-teman bisa tahu, khususnya untuk teman-teman yang di Bandung nih, kira-kira bisa nggak nih buat bisa ikutan nantinya di circle-nya Kang Mursyid ataupun Mas Gilang itu, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun berada ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu di live IG Ta'aruf Online ini. Live keberapa ya? Kedua kayaknya Mas ya, tapi baru kedua, alhamdulillah ini bisa live lagi. Dan ya sebagaimana sudah disampaikan nih, kita mau sharing-sharing ya gitu dari Mas Gilang nih. Kalau di sini Kang Gilang ya, atau Pak Gilang, karena ini Pak Guru, ini Pak Guru ini. Ini Bapak Guru ini. Ya gitu. Nah, sebelumnya perkenalkan, jadi nama saya Mursyid ya, Muhammad Mursyid. Kalau lagi nazar saya suka mengenalinya Kang aja, karena kalau di Bandung itu di akang-akang aja. Terus biar berasa muda juga, walaupun udah mau 30 ya, udah mau kepala 3 gitu, tapi alhamdulillah ya masih energik kayak yang 17 tahun. Gitu, alhamdulillah gabung sama Toy udah cukup lama ya. Dan alhamdulillah juga bisa bisa bergabung dalam gerakan kebaikan ini dan bisa mengantarkan banyak pasangan menuju pernikahan. Nah, ini salah satunya Kang Gilang nih, yang hari ini mau sharing bareng. Betul ya Kang Gilang ya? Nah, insya Allah, Kang. Alhamdulillah. Gitu aja Mas Jaki. Baik ya, terlihat sangat kompak ya chemistry-nya. Clara nih,
Dari Kang Gilang nih, silahkan buat perkenalan. Mungkin sama istrinya juga kayaknya di sebelahnya ya. Iya. Iya. ada. Biasa. Ada. Ahwat biasa, Ahwat keluarnya belakangan. Ya, Boleh silakan nanti mungkin sharing-sharingnya berdua aja Iya. kan. Kang Gilang sama Ya. istri boleh kenalan dulu nih sama teman-teman di sini. Fadol. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Nur Aulia Ma'ruf ya, asal dari Majalaya, Kabupaten Bandung. Kemudian istri ini Widya Oktaviani dari Bandung juga, kota Bandung ya, Kiara Condong. Apa ya, mungkin itu dulu Kang, atau gimana? Kalau untuk sehari aja saya mengajar sih di salah satu SMK di Majalaya. Itu dulu Kang. Oke, baik. Biar ngeflow ini santai, ngobrol dulu santai. Siap. Nah, Kang Mursid boleh nih, Kang Mursid untuk diceritakan nih. Gimana sih Apa ya? Kang Gilang dan istri ini pas dulu akhirnya nador. Ini istri nggak kenalan. Boleh Kang Gilang kenalan dulu nih. Silakan, di sini di pinggir. Wah. Ayo Teh Widya boleh Ini. Teh. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Teh Widya. Ya, tadi udah dikenalin kan sama Kang Gilang. Wes, kenalannya. Udah diwakilin. Sekarang udah ada yang wakilin ya. Ya, Iya. Ampun. Jangan baper Kang. Aduh. aduh. Sehat Kang Teh, sehat Teh. Kang. Ini Alhamdulillah lagi di sehat mana Kang ini? Mursyid sama Suna. Ini di Bukan Majalaya. lagi bulan madu ini. Hayo we bulan madu. Udah di rumah Kang. Udah. Oh, dari rumah alhamdulillah ya. Gimana Mas Zaki? Ini saya ceritain dulu lah ya. Jadi as usual kalau mau nazar itu kan jadi bisa diserto itu kalau udah cocok ya. Kalau udah cocok di CV itu bisa saling mengajukan. Gitu. Nah, ini nggak tahu nih siapa yang mengajukan duluan nih. Nanti kita tanya ya. Gitu nanti kalau teman-teman udah match menerima gitu ya di aplikasi baru bisa chatting. Nah, pas waktu itu kita di mana sih Kang? Nazor tuh? Di Masjid Al-Fitrah. Dipindat, Pindat. Kang, dipindat. Oh ya Kircon ya, ya bener. Ya waktu itu kita di salah satu masjid yang nggak di rumahnya Teh Widya. Oh, yang itu ya, yang ada tempat wudhunya itu kan? Apa? Ya, ada Yang tempat ada tempat- wudhunya itu ya. Yang ada tempat kudu, iya. Iya tuh. Iya. Gitu sebenarnya nggak ada yang gimana ya pas Nazor itu, cuman memang karena mungkin juga karena saya sama Kang Gilang kita seumuran ya Kang ya kayaknya. Iya, betul. Seumuran kita. Kita seumuran Beda jadi waktu bulan itu. Jadi ngobrolnya kita agak cair banget lah waktu itu ya gitu. Banyak sharing sebelum sebelum benar-benar kita ngobrol sama Teh Widya gitu. Kang Gilang ini waktu itu ngakunya pendiam waktu Nazor, bener gak Teh sekarang? Bener. Udah kenal mah pusing, Kang. Oh, Pendiam. Pendiam. Iya, jadi waktu itu emang pendiam gitu, maksudnya kelihatannya gitu. Gak tau memang karena bawaan gitu, gak tau karena beliau sebagai guru ya gitu. Jadi pas Gemper Nazor sih. itu, Grogi, Nah, itu. Cina, Kang. grogi katanya ya gitu. Grogi ya, tapi alhamdulillah sih pas waktu itu kelihatannya kalau saya ngelihat Kang Gilang memang nggak neko-neko ya, maksudnya nggak wah harus kayak gimana gitu. Jadi nah itu kalau saya ngelihatnya itu sih yang benar-benar bisa sangat menjadi jalan gitu buat kita bertemu dengan jodoh gitu. Itu kalau dari saya ya. Nah, setelah itu saya beberapa kali ini di chat sama Teh Widya, bahkan sama bapaknya Teh Widya. Sama bapaknya Teh Widya,
Kang Mursyid, Cina ini Kang Gilang ini gimana katanya, saya pengen tahu ininya apa kelanjutannya kayak gimana. Sampai saya nge-WA nge-miss call ke Kang Gilang. Gitu, alhamdulillah. Nah gitu, jadi teman-teman ya ini salah satu pengalaman ya. Jadi dari Kang Gilang dan Teh Widya kalau saya ngelihat ya gitu, itu benar-benar memang ada effortnya gitu, termasuk mungkin dari keluarganya ya, dari ayahnya Teh Widya gitu, yang memang mau menjalin hubungan yang benar-benar serius, dan itu bagus ya gitu, bagus karena butuh kepastian juga, bener gak Teh Widya? Iya Ya, dong gitu. Kang. Gitu, butuh kepastian, dan alhamdulillah. Gak tahu nih cerita detailnya mah nanti kita tanyain aja ke Kang Gilang ya, gimana setelah itu seperti apa. Gitu sampai Ya, akhirnya tiba-tiba upload foto nikahan gitu. ya kan, insya Allah ini mumpung masih ingat ceritanya, Nah, cerita masih nikahnya, ingat, insya Mas Allah Zaki masih kita ingat. tanyain aja ya. Oke, kita kulitin ya permisa ya. Baik, untuk teman-teman yang mungkin nanti kepo, ada pertanyaan khusus, boleh ya dimasukin di question box. Nanti kita coba akan bacakan. Buat yang belum pengen tanya, kemudian tadi lihat pertanyaan, boleh di like tuh. Biar nanti pertanyaan yang paling menarik, paling teman-teman pengen tahu, itu ada di atas, nanti kita akan bacakan. Baik, untuk Kang Gilang dan Teh Widya ya. Ini dari kapan Kang Gilang sama Teh Widya itu coba ikhtiar di TOI gitu? Atau gimana tuh ceritanya bisa sampai di TOI gitu? Padahal mungkin kalaupun nggak cari di TOI gampang lah, easy ya. Tapi kenapa akhirnya milih di TOI gitu? Ini dulu. Dulu aja. Iya, Kang. Aduh, Jadi yaudah saya dulu deh. langsung aja nih. Gimana Kang? Ya, jadi yang namanya ikhtiar kan, ya saya coba aja Kang, karena mungkin secara offline itu mungkin ya belum dipertemukan gitu Kang. Kalau secara offline-nya mungkin ya. Jadi ya dari saya sendiri ingin, karena ada kemauan ingin segera menikah dan umur juga sudah cukup, insya Allah. Ketua. Umur sudah cukup, dan ya di offline mungkin belum dipertemukan dengan jodohnya. Jadi ya saya coba dengan berbagai cara, salah satunya ya dengan media taruh online ini. Jadi saya memang sangat selektif ya dalam memilih, karena ya awalnya juga kan belum tahu ya apakah ada yang aplikasi seperti ini di Play Store itu. Jadi saya cari yang kalau bisa sih yang syar'i ya, yang kan banyak tuh aplikasi-aplikasi yang ngedate seperti itu ya, tapi dating apps seperti itu ya, tapi ya mungkin ya karena belum dicoba juga kurang syar'i. Nah, makanya saya mencari yang sekiranya bisa menjaga dari halwat ya, seperti itu. Nah, saya coba tuh install, download dulu ya, install. Kemudian pas dilihat, oh berbayar ternyata. Saya kira kalau berbayar mungkin bisa maksimal gitu ya. Nah, saya coba saja kan namanya juga ikhtiar ya. Iya, Nah, saya bayar tuh sebesar nominal yang terserah. Nah, setelah itu kan saya nyari tuh ya di situ kriteria, atau berdasarkan lokasi, berdasarkan kriteria yang menurut saya cocok seperti itu. Dan saya juga kan mengajukan pertanyaan ya di situ. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita saling cocok seperti itu. Nah, kebetulan kan saya yang mengajukan. Kalau awal-awal sih sering banyak ditolaknya gitu ya. Misalkan udah mengajukan, udah diterima, 24 jam kemudian ditolak. Nah, kenapa itu? Tapi ya mungkin memang karena belum jodohnya.
Nah, beberapa kali kan itu setiap bulan cuma bisa ngajuin berapa ya, tidak bebas, tidak 5. hanya 5 ya. Nah, itu kalau nggak salah bulan ke-1 dan bulan kedua itu belum ada hasil, belum ada apa yang bisa diajak sampai serius. Nah, baru di bulan ketiga itu kira-kira bulan apa ya? April kalau tidak salah. April pokoknya sebelum saum lah dulu itu. Nah, saya mengajukan ke ini istri saya yang sekarang. Istri Bener, sekarang. kemarin. Nggak, Yang kemarin. ini. Istri dia ya. Nah, kan dia menjawab tuh pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oh, oke. Ini boleh dilanjut kata saya tuh ya. Saya ngechat ke admin. Boleh Kang, tolong apa dengan akhwat ini boleh dilanjutkan kata saya. Dan dari situ mungkin Teh Widya juga sama seperti itu, boleh dilanjut mungkin ya kata. Karena kan kalau tidak apa dari salah satu pihak ingin berhenti ya berarti tidak bisa dilanjutkan ya kalau seperti itu. Berarti dari Teh Widya juga sama ingin melanjutkan. Nah, maka kita saling chat lah di WA tapi melalui admin seperti itu. Jadi tidak langsung antara saya dan Teh Widya. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa membantu dalam proses ta'aruf ini. Nah, setelah oke kan, setelah beberapa saat, beberapa hari, atau beberapa minggu kalau tidak salah, barulah diputuskan untuk nazor. Nazor itu kita kalau tidak salah bulan Mei tanggal 20-an kalau tidak salah. Nah, dipertemukanlah dengan Kang Mursyid ini di Masjid Al-Fitrah Pindad itu dulu. Bulan Mei kalau nggak salah. Ya, bulan Mei. Nah, singkat cerita mas seperti itu ya proses menuju nazor. Nah, setelah nazor selesai kan, itu ada waktu lagi seminggu untuk menentukan apakah lanjut atau tidak. Nah, saya di situ di 1 minggu itu memang berpikir ya istikharah, kemudian ya berdoa supaya apa ini merupakan yang terbaik itu dari Allah. Nah, dari situ 1 minggu mungkin tidak ada kontak dan pada akhirnya saya ke Kang Mursyid juga bercerita ya pernah merasa ada keraguan gitu di dalam hati. Mungkin Kang Mursyid lebih tahu tuh. Nah, dan di situ Kang Mursyid memberikan pencerahan seperti itu, Kang. Nah, seperti ini. Nah, sebetulnya kan kalau ta'aruf itu tidak seperti halnya kita kalau langsung bertemu dan lain sebagainya. Pokoknya di situ saya juga menjadi terbuka pikiran dan hati. Nah, dari situ, iya Kang, itu asli dari situ kan tadinya sempat ragu dan setelah diberikan nasihat ya, intinya nasihat dari Kang Mursyid. Nah, saya beranikan tuh untuk meminta kontak ayah dari Teh Widya ini. Nah, udah mendapatkan kontak WA-nya, saya chat dulu dengan ayah beliau, ayah Teh Widya. Chat, kemudian setelah beberapa hari, barulah saya berani untuk meminta nomor WA-nya Teh Widya. Nah, dari situ barulah, ya saya, tapi tidak sering itu juga, paling, karena seringnya dengan ayahnya ya, dengan ayahnya Teh Widya. Nah, dari pas itu minta nomor kontaknya Teh Widya. Nah, saya memberanikan diri untuk ke rumah sendiri kan waktu itu Teh. Sendiri. Alhamdulillah. Iya Kang, itu sendiri saya. Kalau nggak salah lama itu Teh pas bulan Saum, beberapa hari lagi ke Lebaran. Terus saya datang ke rumah sama Teh Widya ya di Kiara Condong dan ngobrol. Nah, setelah itu kesana lagi masih sendiri pas Syawal, silaturahmi kan, silaturahmi ya. Silaturahmi. Nah, karena itu udah kedua kalinya ya saya niat insya Allah nanti mah kalau kesini lagi dengan keluarga, kata saya teh. Mantap.
Kayaknya gitu deh. Iya gitu. Iya gitu. Nah, terus ya saya kalau nggak salah jaraknya 1 minggu atau 2 minggu dari pertemuan kedua, saya langsung ke rumahnya bersama keluarga dari sini dari Majalaya ya untuk menghitbah itu kan langsung itu mah nggak ada Alhamdulillah. ini langsung weh. Nah setelah hitbah itu kan di bulan ya itu hitbah tuh di bulan Mei ya kalau nggak salah kan Juni. menuju ke pernikahan ke bulan Agustus Juni oh iya bulan Juni ya Juli Agustus pokoknya kita tuh ada waktu cuma 2 bulan dari hitbah itu ke pernikahan ada waktu 2 bulan kan pernikahan tuh kemarin tanggal 7 Agustus ya 7 Agustus 2022 nah udah kan dari sejak hitbah itu mah gitu kita mempersiapkan untuk rencana pernikahan sampai akhirnya ya tanggal 7 kemarin alhamdulillah Alhamdulillah. bisa terlaksana gitu kan dan mohon maaf ini aduh Kang Mursid saya teh sempat sangat ingat dan sangat sangat apa merasa bersalah gitu kan padahal kemarin waktu Nazor itu pernah bilang nanti kalau nikah undang saya cina saya insya Allah ini baru pertama kalinya cina mau datang itu saya teh lupa Kang bukan maksud gitu makanya malu saya teh aduh Kang Mursid lupa Iya teh naon iya apa. iya Ngedengar iya kabar Kang mohon nikahnya maaf juga itu saya bahagia. iya kan di WA ada ya saya teh membuat status gitu pas Kang Mursid chat oh iya astagfirullah Kang. Padahal udah diingetin loh, Kang. Udah Iya. diingetin itu, Kang. Ya tas bapak-bapak teh. Hilapan. Nah, gitu mungkin Kang cerita apa ya singkat bukan singkat cerita itu memang kalau dialami mah penuh luka-liku dan lumayan gitu perjuangan. Wow. Wow. Iya. Ya, ya. Baik. Gitu Mas Jaki. Baik. Itu Mas Jaki. Alhamdulillah. Berarti tadi tergolong singkat ya, di mana Iya. prosesnya ya cepat ya 3 bulan ya berarti ya. Cepat 3 bulan ini sampai nikah. Kok bisa sih? Tadi kan ada tuh rasa ragu ya. Ini relate sama pertanyaan dari teman-teman dari Kak Din Kartika ya. Tadi kan 3 bulan tuh, padahal tadi Mas Gilang itu sempat ragu ya. Sempat ragu, jangan temennya nih sempat ragu gitu terus kok jadi yakin gitu kemudian dalam keyakinannya itu hanya membutuhkan waktu 3 bulan itu gimana tuh ceritanya oh iya sama saya tertarik karena ini mungkin pasangan yang saya coba ngobrol tapi pertama yang nadornya di masjid mungkin gitu kenapa Mbak Widya oh Mbak ya Teh Widya Teh Widya oh apa Mas baik, kenapa Teh Widya ini memilih masjid sebagai tempat nadornya nggak di rumah gitu? Jadi kan itu ada relate ya, saya agak curiga mungkin kayak belum mantep gitu ya buat langsung dibawa ke rumah gitu. Nah mungkin bisa diceritakan gitu dari kedua sisi gitu. Silahkan. Gimana Teh? Sebenarnya sempat ya disarankan juga untuk di rumah gitu kan ya. Cuma karena emang dari awal kenal sama lawan jenis, prinsip saya tuh nggak akan dibawa dulu ke rumah sebelum bener-bener serius gitu. Mau gimana pun cara bertemu dan berhubungannya ya. Jadi kalau belum bener-bener serius mah nggak akan dibawa dulu ke rumah gitu. Termasuk kemarin Kang Gilang juga kayak gitu. Dan orang tua juga mengiyakan prinsip itu. Jadi ya udah di masjid aja kata admin boleh teh di masjid ya udah ambil di masjid aja gitu saya daripada udah dibawa ke rumah terus udah kenal sama berarti kan kalau di rumah kenal sama mama kalau ada ade sama ade ternyata nggak jadi gitu dari sayanya sendiri nggak mau kayak gitu nggak mau kayak udah kenal dulu terus nggak jadi mending selewat dulu kalau nggak jadi juga nggak terlalu ngefeknya besar gitu Mas sama Kang Mursyid jadi ya udahlah di masjid aja tuh iya itu pertanyaan cara yakin satu sama lain so jawab
Gimana Teh? Gimana ya? Ya. Kalau dari Teh ini soalnya gini Teh Mas Zaki ya, Teh Widya. Soalnya eh, nggak nggak banyak ya Teh ya, gitu yang bapaknya itu ngejar-ngejar saya. Cuma beberapa orang loh, bener ini jujur nih dari puluhan orang yang nazor ya dan berapa belas orang yang menikah itu nggak banyak yang orang tuanya itu sampai nge-WA saya berapa kali, sampai berhari-hari itu nge-WA. Kang ini saya bisa dibantu gak, ini Kang Gilangnya gimana, ada jawabannya atau enggak kayak gitu. Sampai saya ke Kang Gilang aja kayak ngeburu-buru. Bener gak Kang? Gitu. Nah itu kalau boleh tahu dulu ayahnya tuh kayak gimana sih maksudnya? Sebetulnya kalau ayah sendiri ya kan kayaknya saya pernah bilang ya ke Kang Mursyid, sebetulnya kalau papa itu tidak terlalu nggak terlalu paham gitu sama taruh-taruhan yang kayak gini lah gitu kan ya, nggak ngerti. Cuma emang dari sayanya sendiri ditekankan ke papa bahwa papa itu ya wali gitu kan. Jadi kalau saya mau ketemu sama laki-laki kan hubungannya sama papa gitu. Terus kebetulan di Toi ini kan ya harus sama walinya. Kalau nggak ayah ya adek atau wali siapa gitu yang lain. Nah itu saya bilang ke papa, ya papa kan aku kan anaknya papa ya. Jadi kan mau nggak mau papa yang harus maju duluan ke depan gitu. Itu tuh sebetulnya kan tadinya nggak mau papa tuh nggak mau ketemu karena ya gitu kurang pede lah gitu, kurang pede kalau harus berhadapan dengan hal-hal yang kurang dipahami. Tadinya tuh mau sama ade kan, cuma kebetulan ade lagi di Tangerang, terus ya sama saya diyakini papahnya ya nggak apa-apa gitu, hayu bareng aja. Kalau misalnya nggak ngerti ya tanyain, kalau misalnya ada yang kurang serk yang ngomong aja gitu gimana gitu. Nah alhamdulillahnya ketika dikasih lihat CV-nya Kang Gilang tuh langsung kayak oh ini mantu Ini yang adalah dicari gitu, langsung kayak gitu kan. Terus ya udah dari situ saya bilang ya udah kalau emang papa srek, karena gimana pun juga sayanya gimana restu orang tua kan. Dan emang gak pernah gitu Kang selama ini tuh papa kayak langsung bilang ya ini yang dicari gitulah. Saya highlight yang kayak gitunya ya Kang, dicari. Artinya kan orang tua mengharapkan menantu yang seperti apa, terus ada sosoknya. Berarti kan kesayanya juga jadi kayak ya udah mau cari yang kayak gimana lagi kalau orang tua udah ngerestuin mah. Karena selama ini ya yang penting saya suka sama orangnya, papa ngikutin aja. Sedangkan yang ini literally papanya ngomong kayak gitu kan. Jadi ya udah sama saya didorong lah, sok papa yang maju, aku di belakang aja gitu. Sok papa yang ngedeketin Kang Gilang, sok biar antara ya meureun calon menantu dan calon mertua deket dulu baru nanti saya ngikutin gitu Kang. Oke. Nah, Mas Ya. ini Kang Gilang, case yang bagus ini. ya Kang Gilang barangkali mau selebrasi dulu ya, nggak apa-apa, kita persilakan. Ini Teh Widya anti mainstream ya ternyata ya, dimana ayahnya ini malah di prank. Ya suruh deketin ayahnya ya, oke. Iya. Buat saya ini case yang bagus. Ya. Sorry. Mas Zaki, jadi tadi kepercayaan dari Teh Widya ke ayahnya itu benar-benar percaya gitu. Jadi kalau ayahnya udah stres, oke, saya ikutin apa kata bapak, itu hebat gitu buat saya ya gitu, dari beberapa kasus yang yang saya fasilitasi gitu. Jadi kepercayaan kepada ayah nih, karena betul gak kayak gini, karena pikiran kita sebagai anak ya harusnya kan mikir, ada masa ayah kita mau memilih yang benar gitu, yang nggak baik ya gitu. Jadi ini buat teman-teman yang lain gitu, jadi harus benar-benar bisa deket juga sama ayahnya, terlebih dalam urusan pas mau nikah gini. Jangan
Ya teh ya betul ya. Gitu, dan saya cukup Iya. respect banget gitu sama bapak. Bapak teh namanya siapa? Saya lupa. Gitu Oh, Widodo. sampai ya Bapak Widodo ya. Kalau nonton ini nggak tahu Ya. nonton apa enggak. Tapi kawan-kawan kita undang Bapak Widodo ya buat jadi narasumber ya. Boleh. Betul, nanti kita undang gitu gimana prosesnya Karena ini ini sama. sih Kang, karena kebetulan sama papa itu selektif, sangat selektif dan sangat detail gitu. Jadi apa ya, untuk beberapa dan banyak hal emang satu selera gitu saya sama papa tuh. Jadinya kalau kalau kata papa suka, kayaknya akan saya juga mengiyakan gitu. Akan suka juga, kebetulannya satu selera gitu. Jadi ya udahlah. Selera. Iya, alhamdulillah. Gitu. Gitu Mas Jaki. Gitu, Jadi Kang. kasusnya Teh Widya dan Kang Gilang ini memang kecil ya, maksudnya kasus hanya beberapa gitu yang ayahnya itu langsung nggak tahu pernah nelpon atau enggak, saya juga lupa ya. Tapi sampai yang hampir nge-WA setiap hari gitu ke saya. Gimana nanyain Kang Gilang. Bener gak Kang? Saya sampai nge-WA Kang Gilang ya. Dalam termin Iya, waktu iya. berapa kali gitu. Posting Makanya- PPPPP gitu ya. Ya makanya tadi ada bahasa dari Kang Gilang ya sharing lah ya. Kalau saya nyebutnya sharing sih, bukan nasehatin ya gitu. Kayak gimana gitu kan, nasehatinnya sharing gitu. Pas ada muncul ragu itu kayak gimana menghandle-nya gitu. Karena Iya. ya ini juga banyak kesalahan sih yang dipikirin sama yang ta'aruf ya. Gini Mas Jaki ya, ini buat sama semua teman-teman yang nonton ya. Kadang kan orang gini, pertama katanya ta'aruf itu gak akan bisa kenal, ya gak akan bisa kenal, benar-benar kenal sama calon pasangan kita. Makanya sebagian orang mereka memilih pacaran gitu. Ini saya bilang nih ke beberapa, hampir semua yang ta'aruf, guys gitu, mau tetangga kita juga ya, maksudnya cowok sama cowok tetangga kita juga ya, itu akan ada sesuatu hal yang itu tidak kita ketahui dari dia gitu. Iya, Ya betul. gitu. Mau tetangga kita juga tetap aja yang kelihatan sama kita mah yang bagus-bagusnya, karena memang kita sebagai manusia ya akan menampilkan yang bagus-bagusnya gitu. Jadi ada yang nanya, Kang ini saya mau tahu dong kesehariannya si calon itu kayak gimana, dia malas-malasan atau enggak, atau kayak gimana. Yang gitu mah mau tetangga juga gak akan bisa ketahuan. Iya. Gitu. Iya, Gak akan betul. bisa. Gak akan bisa. Jadi mau berapa lama pun kita kenal dia ya gitu. Kenal sama lawan jenis lah katakanlah seperti itu. Bahkan teman SD atau gimana pun gitu. Tetap aja ada suatu hal yang itu kita nggak tahu dari diri dia, dari diri si orang itu gitu. Makanya harus kita pastikan itu ya yang prinsip-prinsipnya aja. Prinsip menerima kekurangan, prinsip bahwa dia itu bagus agamanya, kayak gitu. Coba bener gak kita sebagai manusia ya gak akan mungkin lah menunjukkan kekurangannya gitu. Nah jadi mau pacaran puluhan tahun juga tetap aja pas udah nikah akan ada ya sesuatu hal yang itu kita tidak tahu. Loh kok udah nikah mah kayak gini, yang udah pacaran aja kayak gitu. Iya, gitu. iya Kang. Iya betul. Gitu. Jadi itu sangat wajar. Iyanya ikhlas banget ya. karena emang gitu, emang apa ya, emang relate, emang itu juga yang jadi alasan kenapa saya pada akhirnya milih ta'aruf gitu. Karena dulu ya termasuk yang kaum yang pacaran juga gitu sama terus ya ngerasa kayak buang-buang waktu karena kan si patternnya circle-nya itu kan cuma gitu-gitu doang ya, ngedate terus nanti kalau berantem baikan terus ngedate baikan gitu terus kan. Tapi nggak semuanya yang kita
perlu tahu tuh bisa kita dapat. Kadang bahkan yang penting-pentingnya nggak bisa kita dapat karena nggak enak gitu kan, nggak enak untuk nanyain, nggak enak untuk ngomongin tentang hal-hal yang sebetulnya harus kita tahu gitu untuk milih dia. Jadi karena modal cinta doang, aku sayang sama kamu, tapi ya nggak jelas sayangnya karena apa gitu. Terus ya udah mau hidup sama kamu. Terus ya nggak tahu, kayak nggak ada esensinya aja gitu buat saya tuh. Makanya ya udahlah, intinya mau nikah sama orang yang kayak gini, ya udah cari yang kayak gitu gitu. Mau kenal duluan berapa lama atau sama orang asing sekalipun, ya nggak masalah. Yang penting apa yang kita cari eh, ada di dia gitu loh. Terus kan kendalanya kadang suka gitu ya kan, kayak tadi keraguan mungkin karena ada, kita nggak tahu sepenuhnya, atau kadang kita tahu tapi nggak percaya, ya kan Kang? Karena kan tidak menutup kemungkinan orang nggak jujur gitu loh, karena cuma pengen dipilih jadi mengiyakan, ngebagus-bagusin semua gitu. Nah, tahu akan ada kemungkinan bertemu dengan orang seperti itu, terus kan banyak yang nanya gitu gimana, terus kalau dari saya pribadi, berlindung aja sama Allah. Kita nggak mau diketemukan sama orang yang seperti apa, kita berlindung, ya Allah lindungilah hamba dari lelaki yang seperti ini, lindungilah hamba dari lelaki yang seperti ini, yang seperti ini. Dan insya Allah akan kefilter sendiri sih Kang, kalau misalnya kitanya percaya gitu, percaya sama kuasa Allah ya, kefilter dengan sendirinya. Mau kenal, mau pacaran berapa lama, kalau misalnya kata Allah ini yang harus kamu hindari, ya udah gone dengan sendirinya gitu. Apa yang kita cari datang dengan sendirinya. Tuh. Iya, dan saya waktu itu aja saya ngelihat Kang Gilang ini benar-benar low profile ya Kang ya. Mantap lah gitu. Jadi sempat ada statement ini, gak tahu saya gak tahu saya salah atau enggak. Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya tuh ya saya kayak gini gitu. Saya nervous gitu ya Kang ya. Saya grogi katanya kalau ketemu gak biasa gitu. Tapi buat saya kejujuran kayak gitu tuh itu justru yang mahal loh. Gitu. Karena beberapa kali nazar, ini mohon maaf ya kalau ada, tapi saya gak akan nyebut nama sih. Maksudnya ada orang yang ketika nazar itu kelihatan terlalu high profile, saya tuh ini ABCD dan lain sebagainya gitu. Nah, sebagai fasilitator itu saya udah ada feeling banget, ini kayaknya gak jadi deh gitu. Gitu. Bener. Gitu, karena udah banyak yang saya fasilitasi gitu. Jadi udah kayak bisa nebak-nebak, ini kayaknya mau jadi nih. Kayaknya jadi kayak gitu. Jadi buat ikhwan yang mau nazar, yang mau ta'arufan, lebih baik apa adanya aja. Bener gak Teh Lydia ya? Iya, gitu. Gak usah betul, Kang. saya dilebih-lebihin gitu. Saya apa gitu. Gak usah. Itu udah aja. Bahwa saya punya kekurangan ya sampaikan saja. Gitu. Insya Allah bakal ketemu sama yang akan nerima kekurangan itu. Gitu Mas Zaki. Oke, baik. Ini sang penakluk Bapak mertua diem-diem aja nih. Kang Gilang nih. Iya, harus tanya nih. Dia sangat menikmati istrinya bercerita gitu loh. Baik, apa namanya? Gimana tuh Kang Gilang, apa namanya? Tadi kan disebutkan low profile gitu ya. Terus apa adanya gitu, ngomong bahwa saya ada kekurangan ini itu sebenarnya memang Mas Gilang itu sedang melewati masa takut yang akhirnya maju, atau bagaimana tuh pada saat sensasi naldornya itu? Kemudian tadi yang ragu akhirnya yakin, apakah sudah cukup terwakili dengan jawaban Kak Mursyid atau ada tambahan gitu tadi? Oke, baik Mas. Jadi pertama dari yang ragu itu dulu ya. Mungkin ya Kang Mursyid tahu lah. Jadi kan ya saya mungkin tipikal orang yang sangat menghindari orang yang mungkin sikap dan sifatnya terlalu berbeda ya dengan saya pribadi. Kan saya mah gini, pendiam, kalem, terus kan Teh dia mah ekspresif gitu ya, kemudian aktif orangnya. Nah, dan saya di situ ada rasa
ada sedikit rasa takut gitu kan, takut dan mungkin bukan bukan takut ya, tapi lebih ke ya nanti kedepannya takutnya seperti apa gitu. Jadi banyak berpikir negatif thinking gitulah. Nah, di situ setelah ada masukan dan diskusi dan sharing juga dari Kang Mursid, bahwa saya mulai berpikir gitu, itu mah mungkin hanya pikiran saya saja, karena kan orang kalau sudah bersama dan kita saling memahami, itu insya Allah akan saling mengikuti juga, dan iya insya Allah kita akan bisa sama-sama apa istilahnya ya, kalau misalkan dari yang tidak baik menjadi baik bersama gitu, dari yang tadinya kurang menjadi bertambah, melengkapi bersama gitu ya. Jadi dan terbukti, jadi sekarang ketakutan saya itu sebetulnya tidak benar gitu. Tapi dia ini ternyata ya sangat sangat support dan sangat apa namanya ya sangat melengkapi gitu kepada terutama untuk saya pribadi. Nah seperti itu ya. Jadi ketakutan itu insya Allah kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita yakinkan bahwa hal-hal seperti itu sebetulnya hanya ada di pikiran kita sendiri, dan pada kenyataannya mungkin tidak pada kenyataannya tidak seperti itu, dan ternyata benar saat ini terbukti seperti itu. Ya, kemudian untuk meyakinkan ayah dari Teh Widya ini, mungkin sebetulnya ya saya mah apa adanya Kang dan Mas. Jadi ketika ke rumah juga ya saya ngobrol seperti biasa gitu ya, kemudian bersikap seperti biasa, dan mungkin dengan sikap saya yang seperti itu ayah ya apa namanya cocok mungkin ya, dan menyukai mungkin seperti itu. Dan kan saya ya karena saya juga tidak ingin apa ya ya berlebihan gitunya, Sunda nama ngalus-alus di awal gitu. Tapi pada kenyataannya sehari-harinya tidak seperti itu. Nah, jadi ya saya mah bertindak apa adanya aja gitu. Jadi kalau yang bagusnya berarti alhamdulillah, kalau kurang ya mungkin nanti kita bisa bersama-sama merubahnya menjadi lebih baik gitu mungkin. Jadi ya alhamdulillah gitu, karena penerimaan di awal juga ketika bertemu ketika Nazor itu sudah sangat baik dan bagus gitu ya. Saya ya Bapak, saya juga merasa cocok gitu ya, apalagi ketika bertemu dengan kedua orang tuanya di rumah gitu, dengan Bapak, dengan Mama, dan Mama terutama sangat humble dan sangat menerima gitu. Jadi saya enak ngobrol dan lain sebagainya gitu. Maka dari itu ya timbul suatu ini saya yakin nih. Dan saya yakin, makanya di pertemuan ketiga saya ngomong itu untuk ya insya Allah nanti ketika kesini lagi saya membawa kedua orang tua ya, ibu, karena ayah sudah meninggal. Jadi nanti ada perwakilannya dari rumah gitu, saya untuk datang ke sini untuk membawa kabar baik, kata saya teh seperti itu. Ya mantap. Oh, ya. Itulah mungkin. Asmara telah terkalibrasi ya. Dalam frekuensi yang sama nih. Jadi yang unik ini Kang Mursid, yang unik yang saya tangkap adalah ternyata ada banyak sekali cuma dalam cerita Mas Gilang dan Kak Widya ini ya. Yang tadi pertama bahwa ada yang suka bilang tentang pacaran tuh, bahwa ya gimana mau kenal gitu ya lewat pacaran gitu. Ternyata Teh Widya itu menepis itu gitu, karena beliau udah pernah ada di sana juga, dan ternyata nggak terbukti tuh gitu, bahwa akhirnya ternyata ta'aruf ini menjadi jalan pilihan yang normalnya ya secara logika ya, kalau Teh Widya saja sudah melakukan langkah itu gitu, sedangkan dia sudah mencoba 2 metode ya, kemudian kalau hanya yang ngomong baru nyoba 1 metode ini nggak fair gitu. Jadi menarik, kita nggak usah terjun ke sana gitu, karena ini sudah dibuktikan gitu. Kemudian yang kedua itu yang menarik tadi, ternyata benar ya bahwa menariknya ta'aruf itu teman-teman, ternyata ini bukan cerita tentang ikhwan dan akhwat saja gitu, karena kita melibatkan orang tua. Bayangkan tadi, ternyata yang akhirnya teredukasi itu bukannya kita saja gitu, ada ayah yang akhirnya teredukasi juga. Akhirnya
beliau juga melawan ketakutannya gitu kan. Kita kan berarti membantu beliau juga kan. Akhirnya beliau tahu, akhirnya beliau benar-benar menunaikan tugasnya sebagai wali gitu kan. Kemudian tadi juga ternyata nih Ikhwan gitu. Ikhwan itu bisa jatuh hati gitu. Nggak sama anaknya aja ternyata. Tadi bahwa ada Mas Gilang itu ngerasa bahwa kok ayahnya kok gini, ibunya kok gini. Akhirnya kayaknya ini deh pas. Nah, jadi banyak teman-teman kejutannya gitu. Cobalah kalau memang kita masih ragu, masih ada rasa takut, bisa jadi coba kita perlebar tuh ya hubungannya tadi sama calon mertua gitu. Bagaimana koneksinya gitu, ternyata bisa menguatkan. Gitu nggak sih Kang Mursyid kira-kira? Betul. Ini nggak tahu nih, semoga gimana ya saya bilangnya. Jadi ini saya generalisir aja ya, walaupun kasusnya mungkin kasus per kasus. Jadi kesalahan yang banyak orang salah ketika nazar itu ya, atau ketika ta'arufan itu. Ini relate mungkin sama pertanyaan, kok awal kenal cuma lewat aplikasi dan lain sebagainya nih. Banyak yang gagal sampai menikah itu karena nyari kekurangannya. Jadi ketika nazar, ketika ta'aruf, itu yang diorek-orek ya, maksudnya yang dicari lah dari pasangan ta'aruf kita itu, yang dicari itu kekurangannya gitu ya. Nah kalau kayak gitu ya itu hampir pasti dipastikan nggak akan berhasil gitu, karena kalau kita melihat kekurangannya ya itu yang jadi negative thinking gitu. Dan yang kedua kalau kita lihat kekurangannya ya gitu, itu nggak akan pernah bikin kita jadi suka gitu ya. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya harusnya kalau lihat kekurangan itu harusnya kita ngaca dulu, teman-teman. Gitu, harusnya kita ngaca dulu sama diri kita lah gitu. Memangnya kita nyari kekurangan orang, memangnya di diri kita itu udah kayak gimana? Gitu. Nah, makanya nih saran buat yang mau lagi proses ya, atau mau lewat toy ataupun tidak ya, ketika ta'aruf itu justru yang dicari itu adalah kelebihannya yang bisa melengkapi kekurangan dari diri kita. Coba aja nih, kita tanya aja nih, Mas ya sama Teh Widya dan Kang Gilang. Dulu persepsinya gimana pas awal ta'arufan? Kalau benar gak sih yang saya sampaikan gitu, bahwa kalau kita ngelihat kekurangannya itu kita nggak akan benar-benar nggak akan jadi gitu. Iya, betul. Ya benar Kang. Jadi kan saya juga kan melihat awal mah dari kekurangannya ya, dari dilihat di CV kan, wah ini orangnya sangat detail dan Ribet. kayaknya bakal ribet ya. Nah terus kedua dari pas pertama bertemu juga mukanya agak judes gini nih. Sebenarnya nah kan saya tuh mikirnya ke situ ya, tapi saya pikir-pikir kembali dan ya setelah dikasih solusi sharing dari Kang Mursyid, ya karena kalau kita mencari kekurangannya saja, ya itu pasti akan jatuhnya kayaknya bakal nggak jadi gitu. Dan kekurangan itu kan kita sebetulnya hanya ada di pikiran kita gitu, belum tentu itu menjadi hal yang benar gitu. Jadi ya, saya yakin aja 100% lah pokoknya mah setelah istikharah dan lain sebagainya saya putuskan aja gitu langsung gitu. Makanya waktu itu pernah juga kan 1 minggu dikasih waktu, ya saya gunakan 1 minggu itu benar-benar 1 minggu sampai ke Kang Mursyid WA terus bapaknya, ayahnya. Ya itu kan saya tuh masih pikir-pikir, karena ya kalau memikirkan terus kekurangannya saya rasa ya tidak akan ada akhirnya gitu. Makanya saya lihat di CV-nya, dilihat kembali, oh ini ternyata dibalik kekurangannya, dibalik hal-hal yang saya rasa kurang itu sepertinya ada kelebihan yang saya belum tahu gitu. Nah makanya saya yakin aja gitu, Bismillah gitu, ini yang terbaik gitu dari Allah. Nah seperti itulah prinsipnya mah. Mantap.
Cie-cie, cie-cie. Dan secara personal kan kita juga harusnya menyadari ya teh bahwa kita ini banyak kekurangan gitu. Betul. Gitu. Betul, Kita itu Kang. banyak kekurangan. Iya, sama kan Jadi saya juga awalnya gitu. Kang Gilang tuh he's not my type, dari looks-nya aja tuh kayak Separah itu ya, langsung bukan tipe saya. bapak banget, serius banget. Karena saya kan orangnya demen bercanda ya, sedangkan pas ketemu Kang Gilang diem banget. Duh, ya gitu, sama kayak bisa nggak ya serius sama orang yang seserius ini gitu loh. Cuma inget lagi kata mama, ada nasihat dari mama tuh, kamu tuh mau carinya yang kayak gimana, yang intinya tuh seperti apa, yang lain-lainnya tuh kalau kata Ade tuh bisa difermak gitu nanti kalau udah menikah. Kalau memang harus difermak, kalau kamu bisa nerima ya terima aja, intinya apa gitu. Jadi waktu itu ketemu sama Kang Gilang, yang saya cari intinya ini ada di Kang Gilang. Ya udah gitu, yang lain-lainnya mah gimana nanti aja lah gitu. Makanya pas nggak ngehubungin terus kan, saya ngehubungin Kang Mursyid teh karena kalau saya maunya ya udah, kalau nggak mau bilang gitu, nanti biar saya cari lagi, jangan ngelama-lamain gitu. Oh, ternyata inilah cerita awalnya muncul pertanyaan ini ya. Ini orang internal nih. Gimana rasanya di ghosting? Iya gitu kan, saya sampai bulan pas saum itu Kang Gilang kan nge-WA tapi nggak intens gitu kan. Dia mungkin karena emang tipenya gitu. Terus sempat ngilang beberapa minggu lah ya, kemarin, sampai akhirnya ya udah ke rumah gitu. Saya tuh sampai bilang ke teman, udahlah, nggak akan berharap sebaik apapun orang, kalau bukan yang terbaik buat kita mah udah nggak akan bareng gitu kan, nggak akan bersama. Jadi ya udahlah, terserah gitu, mau jodoh ya pasti datang lagi, kalau enggak juga ya udahlah, bye gitu. Saya tuh sampai ngomong kayak gitu ke temen. ternyata datang ya. Ternyata datang langsung ke keluarga lagi. Ya. Oke. Ya, biasanya pertolongan itu di menit-menit akhir memang biasanya. Iya. Ah. Emang Ya, harus. buat orang yang yakin, Mas Zaki. Betul gak, Kang ya? Gitu, buat orang yang yakin, insya Allah. Tuh. Jadi, ya inilah kesalahan umum, Mas Zaki, kalau saya bisa melihatnya. Ini kesalahan umum orang yang ta'aruf itu. Jadi pertama yang dilihat, yang didetailisasi itu adalah kekurangan dari pasangan yang lagi kita ta'aruf. Kalau misalkan kekurangannya yang mayor ya, ini mohon maaf nih, kayak misalkan sakit yang cukup berat, ya gitu, atau misalkan urusan ada keturunan, bisa keturunan atau tidak dan lain sebagainya, mungkin itu wajar ya untuk ditanyakan gitu. Itu ya kita bisa dalam tanda kutip nyebut itu sebuah kekurangan yang harus calon pasangan kita tahu gitu. Nah, tapi kalau yang lain-lain itu saya kira tidak usah terlalu ditanyakan terlalu detail gitu. Nanti kita akan fokus ke kekurangannya itu, bukan fokus pada kelebihan. Makanya kan dalam nazar itu yang harusnya kita cari itu sesuatu kelebihan yang bisa mendorong kita lebih, ada kalau kata orang Sunda ada keretegnya gitu di hati itu. Oh benar, ini calon pasangan saya, calon suami atau calon istri saya gitu. Analoginya tuh ya, kalau saya suka nganalogiin kayak tangan gitu. Jadi jodoh itu ya bukan 100% harus sama kayak kita. Justru bahkan bisa jadi yang 180% sebaliknya gitu dari kita. Yang satunya riweuh, yang satunya sepi gitu kan. Gitu. Gitu. Baik, alhamdulillah. Lebih berwarna lah kalau Krayon kali. Jadi sekarang berwarna ya, Kang Gilang ya. Benar kan, tadinya kan saya mah ya gini-gini aja ya. Nah setelah menikah ya alhamdulillah gitu. Tiap hari teh
asal cerah gitu dan berawan dan berwarna gitu. Alhamdulillah. Lampu kali. Nah, Ya, itu jujur kan. itu contohnya ya tadi ya, bahwa dia bilang bahwa kayaknya ini orang serius banget. Nah itu tadi terbukti, ternyata tidak. Ternyata bisa bercanda, ternyata bisa bercanda. Ini menarik nih, karena memang agak unik juga ya. Tadi pas nador itu justru kan impresi keduanya itu kan sama-sama jelek ya dalam tanda petik ya. Si Kang Gilangnya ngerasa bahwa ini cewek kok jutek banget ekspresinya gitu kan. Sedangkan Teh Widianya juga ini cowok kok serius amat gitu. Sedangkan saya suka bercanda gitu kan. Itu awal nadornya yang bisa jadi kayak langsung, aduh kayaknya enggak deh gitu. Tapi sebelum nador itu kan memang nggak lihat foto tuh ya. Mungkin kalau lihat foto dulu bisa jadi malah nggak diajuin kan. Karena oh ini jutek kan nggak mau gitu. Ya. Nah, itu apa tuh yang dilihat di CV sehingga akhirnya kayak coba sama yang ini gitu. Ya, mungkin itu sebelum disetujui ya Mas ya, karena sebelum disetujui memang tidak ada foto ya, hanya ada rincian-rincian, sedikit rincian mengenai masing-masing. Nah ya saya melihatnya, oh iya ini cocok lah, bukan cocok dari yang detailnya ya, cocok secara sepintas gitu, dan ya saya coba gitu. Karena kan ya namanya juga itu mah ikhtiar, di awal mah ikhtiar kan ada ke beberapa ya. Iya kan? Gitu. Bener ya? Ke beberapa ahwat gitu saya mengajukan gini. Dan ketika yang Teh Widya ini ACC ya baru kan muncul foto tuh di situ ya. Udah saya lanjut deh gitu karena ya. Nah, Ini ada pertanyaannya Mas Zaki nih buat Kang Gilang. Poin apa yang bikin Mas Gilang sreg sama CV-nya Mbak Widya? Sehingga langsung mengajukan. Atau yang ngajuin siapa dulu nih? Oh. Saya. Oh, Kak Gilang dulu. Iya. Kalau di awal sih saya lihatnya apa ya? Ya karena random. enggak, beliau kan mencantumkan bahwa apa ya, walaupun tidak sedetail tentang dirinya gitu ya, tentang diri sendiri, tapi ya di situ tuh tercantum bahwa ya intinya mah beliau ini orang muslimah yang taat gitu kan. Nah, saya melihatnya ke situ aja gitu karena paham akidah atau yang lainnya mungkin ya itu jadi poin utama kalau menurut saya gitu ya, bagi saya gitu. Yang lainnya mah itu bisa mengikuti. Yang penting beliau ini adalah muslimah yang taat gitu. Saya lupa juga ketika itunya apa ya, mencantumkan apa, tapi ya saya langsung ingin mengajukan CV karena beliau mencantumkan bahwa di biodatanya itu ada suatu hal yang membuat saya sangat tertarik gitu kan. Intinya itu muslimah yang taat lah. Mungkin seperti itu ya dulu teh. Tahu juga. Masalah. Ya begitulah laki-laki ya, memang tepatnya lupa. Jadi mohon maaf nih ya biasanya laki-laki gitu. Makanya gak terlalu heran sama laki-laki ya Kak. Kang Gilang. Itu suka lupa itu. Ya, suka lupa. Kalau akhwat mungkin ya tajam tuh ingatannya ya dari ahli sejarah akhwat tuh. Datolan tuh. Akhwat tuh ahli sejarah. 7 tahun yang lalu juga masih ingat. Nanti setahun aja nih, setahun dari nikah ini Kang Gilang udah lupa, akhwat tuh masih ingat detail nanti. Tanggalnya gitu-gitu. Iya benar, nah, detail orangnya, jadi pasti insya Allah akan selalu ingat gitu. Baik ya. Kemudian nih dari Kang Mursyid, apa sih yang paling berkesan dari kedua pasangan ini gitu selaku orang yang mengantar nador nih, kesannya apa gitu? Saya yakin dalam setiap proses ini setiap individu itu belajar sesuatu gitu.
apa sih yang Kang Mursyid petik hikmahnya itu? Kalau dari kedua pasangan kita ini kan pasti ya alhamdulillah nih akhirnya jadi gitu. Nah, kalau selaku yang nadorin ini apa sih yang benar-benar akhirnya membuat Kang Mursyid ini kayak wah ini pelajaran berharga buat saya, ini sangat saya syukuri gitu. Ya, yang pertama itu Mas Zaki ya, yang pertama itu adalah kejujuran ya. Kejujuran dari pasangan yang mau nazar. Atau bukan yang mau nazar, yang sedang berproses ya, kejujuran. Nah, ini jadi poin yang sangat penting, bahkan saya bilang sangat mahal ya. Walaupun cara penyampaiannya itu bisa dengan banyak hal. Gak mesti bilang, oh saya ini orangnya kayak gimana gitu. Gak mesti dengan redaksi yang seperti itu. Gitu. Tapi yang penting dalam prosesnya itu kita harus jujur. Gitu. Ya. Gak usah ada yang dilebih-lebihkan. Pokoknya kasih bahwa kita harus berusaha untuk menampilkan impresi yang baik ya untuk siapapun, apalagi buat yang lagi proses sama kita itu wajib ya. Maksudnya harus, kita juga ada usaha ke sana itu bagus. Nah, cuman tetap kejujuran itu harus penting. Penting, harus dipentingkan lah dalam prosesnya. Nah, yang kedua, ini bagus dari Teh Widya ini ya. Itu gimana chemistry antara Teh Widya dengan ayahnya gitu. Ya, jadi karena mungkin hanya beberapa orang ya gitu yang setelah nazar itu saya justru kontak langsung dengan ayahnya. Biasanya di waktu, walaupun itu nggak salah ya. Maksudnya kalau pasangan yang lagi berprosesnya itu ya setelah nazar itu biasanya nanya juga ke fasilitatornya, nanya pendapat dan lain sebagainya gitu. Nah, cuma dalam kasusnya Teh Widya ini salah satu hal yang baik gitu kalau kita udah bisa punya relasi yang kuat gitu sama ayah. Mungkin nggak semua orang juga punya relasi yang kuat ya. Gitu, itu juga kita nggak bisa memungkiri lah dengan berbagai macam latar belakang. Cuma kalau misalkan bisa, hal itu bisa jadi jalan. Nah, yang ketiga, PDKT-nya ke bapaknya itu juga bisa jadi salah satu cara ya gitu. Kayak Kang Gilang ya, Kang Gilang. Gitu kan, maksudnya ngobrolnya sama orang tuanya dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi ya ini buat teman-teman ya yang lagi mau berproses atau masih ragu-ragu ketika ingin memilih ta'aruf, apalagi ta'arufnya online ya, gitu. Ya nggak usah ragu, insya Allah kalau di ta'aruf online ini insya Allah semuanya sesuai syariat gitu. Bahwa ada hal kekhawatiran ya wajar ya, semua pasangan juga saya kira merasakan itu semua gitu. Yang pasti judulnya ta'aruf online cuma match-nya aja kok. Semua prosesnya offline, betul ya? Nikahnya juga offline ya Teh ya? Iya. Semuanya juga offline gitu dan memang harus bertemu. Kayak gitu. Nah, ini yang masih berproses atau katakanlah mau nazar ya, ini minggu ini atau bulan ini mau nazar, berniat untuk nazar. Nah, langkah-langkah yang mungkin tadi udah diceritain sama Teh Widya dan Kang Gilang juga yang baiknya bisa diaplikasikan di teman-teman semua. Gitu Mas Zaki. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi gitu ya, setiap orang itu memberikan cerita masing-masing gitu, dan setiap cerita yang kita ceritakan itu ternyata bisa jadi hikmah bagi orang lain gitu. Jadi jangan jangan anggap remeh sesi sharing seperti ini gitu, karena bisa jadi nih ada 50 lebih lah dia orang yang nyimak itu, bisa jadi lewat wasilah Teh Widya, Kang Gilang gitu, mereka bisa aja loh ada yang akhirnya keluar dari keraguan mereka gitu. Kita memang di sini saling support gitu. Kita saling support, kita saling bantu sesuai dengan peran masing-masing agar supaya kaum muslimin ini bisa loh buat meraih mimpi kita bersama, yaitu bisa kembali di puncak peradaban yang salah satunya ya dengan menikah gitu. Menikahnya caranya yang baik, harapannya nanti keturunannya juga bisa menjadi soleh, lebih soleh dari orang tuanya. Amin, amin, amin. Nah, mungkin terakhir mungkin pertanyaannya adalah untuk Kang Gilang dan Teh Widya ya.
dalam keraguan itu gitu. Karena menarik nih, yang satu yang istrinya itu lebih berserah ke ayahnya gitu ya, ngikutin ayah gitu. Sedangkan Kang Gilang juga ada dalam keraguannya gitu. Jadi masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri tuh. Nah, akhirnya gimana? Untuk keluar dari masalah itu kemudian mantap untuk melangkah gitu. Amalan apa yang mungkin bisa menguatkan? Karena biasanya nih, ini urusannya udah goib nih kalau yang begini biasanya. Udah gak rasional lagi gitu. Nah, mungkin gimana sih itu hablum minallahnya gitu. Yang akhirnya oke, mantep gitu. Lewat jalur apa gitu. Kalau istikharah tadi mungkin boleh diceritain spesifiknya. Ketika saya istikharah, mungkin saya akhirnya berdoa, kemudian berdoanya apa gitu kan. Jalur langit. Jalur langit Mas. intinya mah, Mas, apa ya? Ya saya mah berdoa gini aja. Doanya teh, ya Allah semoga apa yang sudah menjadi takdir saya semoga dipertemukan dan ya itu yang terbaik untuk saya gitu ya. Itu yang terbaik untuk saya dan ya apapun itu siapapun itu kalau memang itu yang menjadi yang terbaik ya mudah-mudahan lancar dan segera dipertemukan dan jika memang itu jodoh saya berikanlah kelancaran dalam prosesnya. Nah, seperti itu Kang doa saya mah. Dan setelah itu perasaan hati jadi yakin gitu. Wah, langsung ini mah. Gitulah jadi ada keyakinan gitu. Itu mungkin. Gimana? Kalau dari Teh Widya? Kalau dari Teh Widya gimana Teh? Apa ya? Sama sih Kang sebenarnya. Tapi mungkin kalau boleh bilang spesifiknya tahajud dan ketika tahajud tuh beneran berdoanya tuh berserah gitu loh. Karena kan ada ya yang doa tapi dikabulin gak ya? Kadang ada yang kayak gitu kan. Nah, kalau saya percaya sama yang namanya kekuatan doa. Jadi doa aja sebanyak-banyaknya, semantap-mantapnya. Dan Allah maha mendengar, Allah maha tahu apa yang terbaik buat kita. Ini ya Kang, saya mau cerita dikit. Waktu Kang Gilang pada akhirnya, yaudah ke rumah gitu sama keluarga. Itu tuh siangnya saya sholat dan ada keraguan karena Kang Gilang kayak nggak jelas lagi kayak nggak jelas gitu kan. Terus saya bilang, ya Allah kalau emang laki-laki yang lagi deket sama saya saat ini adalah yang terbaik untuk saya dan keluarga, beri saya petunjuk gitu, beri saya petunjuk apapun itu petunjuknya. Kalau emang bukan pun beri saya petunjuk apapun. Terus malamnya aja beliau bilang nanti ke rumah gitu sama keluarga. Dan di situ jadi makin yakin aja bahwa ya kalau kita berdoanya pasrah, berserah sama Allah gitu, percaya kalau Allah maha mendengar dan maha mengetahui segala yang terbaik untuk makhluknya gitu, untuk kita, insya Allah sih akan dikabul dengan cara yang tak terduga gitu. Iya betul, gitu. Masya Allah. Ya, jadi jangan salah ya, bahwa ikhtiar itu bukan berarti kita hanya bergerak saja gitu. Doa itu termasuk ikhtiar gitu. Walaupun kita terlihat fisik kita diem gitu, doa itu ikhtiar. Dan doa itu senjata loh. Jangan lupa, tenteng itu punya senjata itu. Karena kita memang benar-benar perang gitu. Jadi jangan sampai lupa. Dan tadi benar ya. Jadi relate kayak kisah Nabi dan Rasul juga kan pada minta tanda gitu ketika mereka akan mendapatkan suatu, baik itu suatu anugerah dari Allah gitu, mereka minta tanda gitu. Ketika Nabi Zakaria pengen punya keturunan, kalau nggak salah ya, saya kok nggak lupa gitu, dia kan juga minta tanda. Ternyata tandanya beliau akan tidak berbicara dengan orang lain gitu. Nah, ternyata tadi tandanya Allah kasih gitu, luar biasa ya, kebenaran doa ya. Saya lupa tadi mau tanya apa ya. Oh ya, ini mungkin untuk closing ya. Kalau ada nih satu kalimat dari Kang Gilang untuk istri, apa nih Kang? Setelah akhirnya ditemukan. Mungkin apa ya?
Saya mah mungkin hanya ingin mengucapkan terima kasih gitu. Terima kasih sudah mau dan sudah bersedia untuk menjalani ibadah yang sangat panjang ini. Ya, mudah-mudahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini kita diberikan kemudahan dan menjadi keluarga yang bermanfaat bagi yang lainnya dan menjadi keluarga yang barokah, dan tentunya kita sama tujuannya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin. Masya Allah. Nah, sekarang nih dari istri nih, dari Teh Widya nih. Satu kalimat mungkin untuk suami yang akhirnya ditemukan gitu ya. Salah Mas, kebalik, justru dia yang menemukan saya. Betul. Oke, berarti satu kalimat untuk suami yang akhirnya berhasil menemukan Anda. Apa ya? Mungkin sama sih. Makasih banyak sudah mau berusaha sebegitunya menaklukkan rasa ragu yang pernah ada gitu, yang pernah muncul, dan mau dengan berani berhadapan dengan Pak Widodo yang sangat selektif dan perfeksionis sampai akhirnya dibilang menantu yang dicari gitu. Ya, mudah-mudahan bisa jadi imam yang baik buat keluarga dan bantu aku juga buat jadi istri yang soleh. Insyaallah kita berjuang bersama. Masya Allah, alhamdulillah ya, kita dapat banyak sekali hikmah untuk malam hari ini. Kita berdoa dulu yuk bersama yuk, ada 40 orang lebih nih, kita doakan untuk keberkahan pernikahan Kang Gilang dan Teh Widya. Barakallahu wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Dengan demikian kita juga sudah ada di sesi akhir ya. Kita saling mendoakan, kita doakan Kang Gilang, Teh Widya, semoga Allah limpahkan segala keberkahan dan kebaikan untuk keluarga barunya. Allah jadikan keluarganya penuh dengan hikmah, diliputi kebahagiaan dan senantiasa dalam ketaatan. Semoga nanti juga lekas diberikan keturunan yang soleh-solehah, semoga dilancarkan rezekinya, dan semoga ini apa yang tadi diceritakan Allah luruskan niatnya, Allah jadikan ini amal soleh ya. Semoga dengan lebih banyak lagi yang nonton bisa terinspirasi, mereka bisa menikah lewat jalur yang baik juga, pahalanya terus mengalir ke Teh Widya, ke Kang Gilang gitu ya. Kang Mursyid juga jazakallah khair. Kang Mursyid, kita dari tim yang di sini juga mengucapkan banyak terima kasih ya buat para mitra yang sudah benar-benar bergerilya dan berjuang di sana untuk bisa menjadi mentor yang terbaik gitu. Tadi kita lihat sendiri bahwa ternyata perantara juga jadi kunci ya. Tadi Kang Gilang sempat ragu, kemudian akhirnya dapat insight yang baik dari perantara. Jadi buat teman-teman semua, manfaatkan sebaik mungkin peranan perantara ta'aruf ini dengan jangan ragu untuk meminta bantuan, meminta masukan terkait dengan proses yang ada seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. Dari Kang Mursyid mungkin ada tambahan atau cukup, atau dari dua pasangan ini kayaknya masih pengen nih ada tambahan lagi atau sudah cukup? Sebetulnya saya mau mengucapkan banyak sekali terima kasih ya. Yang pertama mungkin ke Ta'aruf Online Indonesia ini, dan kedua ke Kang Mursyid khususnya ini yang telah menjadi mitra perantara kita, dan kepada semua yang sudah berperan di dalamnya gitu ya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Mas. Baik, alhamdulillah. Saya juga terima kasih, senang sekali ya. Salam kenal. Nanti barangkali di mana ketemu gitu bisa tegur sapa. Kami tunggu kabar baiknya, insya Allah ya, untuk nextnya ya. Salam juga buat Pak Widodo. Oh ya, bener ya Pak Widodo tadi ya. Luar biasa Pak Widodo. Bisa jadi role model kita nih yang segera menjadi bapak-bapak juga gitu. Jadi nanti bisa sebaik Pak Widodo dalam pengawal putri-putrinya.
Mungkin itu teman-teman semua, terima kasih yang sudah hadir. Kabarin juga mungkin teman-teman yang belum lihat, karena banyak sekali ilmu yang bermanfaat tadi dari live ini. Insya Allah kita akan berjumpa di live Ta'aruf Online Indonesia berikutnya. Kita sama-sama tutup sharing malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, Kang Gilang. Ya, Nadia, Mas Jaki.